Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tim uji kelayakan ini melakukan pemeriksaan formulir kerangka acuan. Ya, jadi setelah tadi melibatkan masyarakat, menyampaikan saran pendapat, dimasukkan ke dalam formulir kerangka acuan, dibuatlah kerangka acuannya, baru tim uji akan melakukan pemeriksaan ya terhadap formulir tersebut. Ini tim uji akan melibatkan siapa? Ahli terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Misalnya usaha atau kegiatannya itu adalah tambang, ya, gitu ya. Maka dia melibatkan ahli pertambangan. Atau dampak lingkungan hidup, berarti melibatkan ahli lingkungan tambang. Misalnya tiba-tiba saya dipanggil, gitu ya, untuk untuk menguji kelayakan lingkungan hidup, itu bisa, gitu ya. Selama ahli tersebut tersertifikasi di bidangnya, gitu ya. Kayak kemarin ya ceritanya ya. Jadi saya dihubungi oleh pihak Polda, ya itu teman saya juga, ya teman saya SMA. Karena jadi teman saya itu di Polda itu dia kalau belum pindah ya, itu berada di Reskrimsus, Reserse Kriminal Khusus, menangani tambang, ya menangani tambang. Jadi menangani ya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tambang, izin dan lain-lain lah ya. Nah, menghubungi saya ya, kemudian meminta saya untuk menjadi saksi ahli ya, bukan saksi ahli bahasanya ya. Jadi jadi inilah saksi ahli lah gitu ya, yang dihadirkan di persidangan ya sebagai ahli kayak gitu ya, sebagai ahli untuk memperkuat untuk memperkuat JPU ya, jaksa penuntut umum gitu ya, karena memang saya tersertifikasi sebagai penanggung jawab pengelolaan pencemaran air. Itu masalahnya terjadi pencemaran air, maka saya diminta gitu ya untuk menjadi ya saksi ahli lah, tim ahli lah gitu ya, tim ahli di persidangan gitu ya, yang melibatkan perusahaannya, tapi perusahaannya nggak saya sebutkan siapa ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi sama uji kelayakan lingkungan hidup ini juga melibatkan ahli, tapi tidak sembarangan gitu ya, yang tersertifikasi biasanya ya. Bentar ya. Jadi yang dia tersertifikasi ya, tersertifikasi kompetensi, artinya dia sudah kompeten gitu ya. Makanya saya selalu bilang mahasiswa kalau misalnya bisa sertifikasi apapun itu, sertifikasi kompetensinya ya, mau dia penanggung jawab pengelolaan pencemaran air, penanggung jawab pengelolaan pencemaran udara, K3 ya, terus POP ya, penanggung jawab operasional penambangan, kemudian ATPA ya, anggota tim penyusun AMDAL ya, kemudian sertifikasi lainnya gitu ya. Kalau bisa sertifikasi ya, itu akan menjadi modal buat kalian ya, apalagi kalau sampai dipanggil menjadi tim ahli gitu ya di persidangan. Karena selama ini kata mereka minta tim ahlinya itu dari KAN ya, komite akreditasi bukan KAN, apa kemarin katanya ya, pokoknya adalah ya lembaganya, saya lupa lembaganya apa itu ya, terkenal itu ya. Sukovindo ya, Sukovindo. Nah, tapi kata teman saya ya, kalau misalnya saya sudah tersertifikasi dan mau ya ngapa jauh-jauh gitu ya, apalagi tetanggaan gitu ya, ITERA gitu ya. Saya bilang ya siap-siap aja gitu ya, cuman takut resikonya besar juga ya, karena lawannya nanti kan perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan lawannya ya, perusahaan-perusahaan nakal ya. Ya kita lanjutkan saja lah, tidak usah dibahas, nanti kita buka kuliah khusus ya, kuliah ini ya, pidana khusus ya, kriminal khusus ya, terkait dengan pertambangan. Nanti saya ajak gitu ya teman saya itu ya, biar kita duet gitu, yang satu penegak hukum, yang satu ahlinya di bidang pertambangan. Keren itu. Baik, saya lanjutkan ya. Instansi terkait ya, jadi bisa melibatkan instansi terkait, misalnya ini terkait dengan pertambangan, berarti kita melibatkan SDM gitu ya. Atau misalnya terkait dengan dampaknya, ya kita dinas lingkungan gitu ya, atau Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, kita libatkan gitu ya. Nah boleh seperti itu ya. Nah, penanggung jawab menyusun dokumen andal berdasarkan formulir kerangka acuan dan menyusun RKL-RPL berdasarkan dokumen andal. Ini yang saya bilang tadi harus berurutan ya, nggak bisa langsung ya. Jadi dari KA dulu, baru dia andal, baru dia RKL-RPL gitu ya.
Dokumen ANDAL dan RKLPL dinilai oleh siapa? Kalau dia wewenangnya menteri, maka melalui tim uji yang berada di pusat. Kalau dia wewenang gubernur, melalui tim uji yang berada di provinsi. Kalau dia bupati wali kota, melalui tim uji yang berada di kabupaten atau kota. Ya. Oh iya ya, nanti tanggal 10 kan main tuh ya Indonesia lawan Bahrain ya. Aduh, sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Tanggal 10 kan main tuh ya. Lawan Bahrain lusa hari Kamis ya. Nanti tanggal 15-nya itu pas minggu-minggu UTS tuh ya. Pas minggu-minggu UTS mudah-mudahan ya. Di tanggal 16-nya itu tidak ada ini gitu ya. Tidak ada tidak ada UTS kalian gitu ya. Kenapa? Karena kita akan begadang ya, merayakan euforia 6 poin gitu ya. Tanggal 10 3 poin, tanggal 15 3 poin gitu ya. Seru kan ya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan di tanggal 16-nya itu tidak ada UTS gitu ya. Biar kalian bisa maksimal di 15 malamnya itu untuk mendukung Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai kamu mendukung ya. Harus dukung ya. Nah, kita lanjutkan. Itu sekedar informasi aja. Ya. Kemudian penilaian dilakukan melalui tahap apa? Yang pertama penilaian administrasi, kemudian penilaian substansi. Administrasi ini lebih ke sesuai enggak dengan ketentuannya, template-nya kayak gitu ya. Kemudian formulir dokumen-dokumennya lengkap enggak gitu ya, sesuai enggak dengan alurnya. Nah, kalau sudah nanti baru menilai substansi gitu ya. Nah, substansi itu penilaian isinya ya, penilaian isinya. Jadi kalau kayak TA gitu ya. Kalau TA dinilai itu kan dinilai administrasinya gitu ya. Ini sesuai enggak dengan template-nya. Nah, gitu ya. Ini sudah daftar belum ke Pak Denny? Nah, gitu ya. Kemudian ini sudah dapat pembimbing belum? Sudah selesai. Oke, baru kita melakukan pengujian substansinya. Kayak mana isinya, gitu ya. Kayak mana hasil penelitiannya, gitu. Itu ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, penilaian substansi dilakukan oleh tim uji ya, baik secara tatap muka maupun secara daring, gitu ya. Nah, terhadap dokumen ANDAL atau RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan, maka langsung bisa diuji kelayakan. Ya, namun jika dia memerlukan perbaikan, maka dikembalikan kepada penanggung jawab dan bisa diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari kerja. Gitu ya, 30 hari kerja. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, ya berarti dianggap tidak ingin meneruskan, gitu ya. Tidak ingin meneruskan proses dari ANDAL RKL ini gitu ya. Jadi paling lama 30 hari kerja, Sabtu Minggu ya sebulan lebih ya. Sabtu Minggu dan hari libur itu tidak dihitung gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke minggu ke-7. Tapi saya siapkan dulu absennya ya. Ya, silakan ya. Silakan untuk mengisi ya. Mengisi. Apa namanya? Scan ya, scan barcode. Ya, sambil kalian scan barcode, kalian itu angkatan 2021 ya, 2021 semester 2022 Pak. 2022 Pak. Oh, 2022. Iya Pak. 2022.
Oh, 2022. Berarti baru semester 4 ya? 5, iya, Pak. 5, Pak. 5, Pak. semester 5. Oh, masih panjang. Ya udah nggak jadi saya nyampein petuahnya. 5, 6, 7. Ya bolehlah saya sampaikan ya. Kenapa harus mulai dari sekarang? Gini. Ya, jadi sambil scan barcode ya. Terkadang waktu itu nggak kerasa cepat ya. Terkadang ya, nggak kerasa cepat. Ini udah semester ke-5, gitu ya. Udah semester ke-5, nanti semester ke-6, kemudian semester ke-7, ya itu sudah mulai tugas akhir. Semester ke-6 itu sudah mulai KP-KP biasanya. Meskipun nanti ada yang semester 7 gitu ya, tapi ada juga yang udah semester 6 sudah merancang atau sudah menjalankan KP. Untuk apa? Untuk agar semester 7-nya nanti dia bisa langsung TA gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu ya. Nah, jadi saran saya itu mulailah dari sekarang kalian itu mempersiapkan mau kemana jalannya gitu ya. Kenapa? Karena banyak kasus mereka yang nggak mempersiapkan ketika nanti sudah waktunya TA ya itu jadi bingung gitu ya, mau ke arah mana gitu ya. Bahkan ada ya contoh ya, karena dia merancangnya baru gitu ya, terkait misalnya peledakan, tapi selama ini dia nggak ngambil mata kuliah peledakan itu nggak salah pilihan nggak ya? Pilihan kalau nggak salah ya, pilihan kalau nggak salah ya, iya pilihan ya? Pak. Pilihan kan, ya. Jadi misalnya dia ngambil mata kuliah peledakan, ini dia udah mau TA nih, tapi karena dia nggak merancang selama ini, tiba-tiba dia mau ngambil mata kuliah peledakan tapi belum pernah ngambil mau ngambil TA tentang topik peledakan tapi belum pernah ngambil mata kuliah peledakan. Akhirnya bingung nanti ya, peledakan itu apa yang di dalam itu, tapi pengennya itu gitu ya, makanya dirancang dari sekarang. Atau misalnya ada yang mau ngambil terkait dengan reklamasi gitu ya, ada yang mau ngambil terkait dengan reklamasi tapi belum ngambil mata kuliah reklamasinya gitu ya. Tadinya yang tadinya seharusnya dia udah bisa langsung nyusun TA dan gak ada kuliah lagi di semester 7 gitu misalnya, bukan di semester 7 lah, di semester 8 gitu ya, gak ada kuliah lagi tinggal ngambil TA, tapi karena dia belum ngambil reklamasi dan pengen ngambil topik reklamasi, maka dia ngambillah tuh mata kuliah reklamasi, akhirnya ada kuliah di semester 8-nya gitu ya. Nah jadi sebentar, jatuh ini saya ya. Jadi maksud saya adalah biar kalian merancang dari sekarang. Yang mau misalnya ke reklamasi, oh ya saya siapkan semester ini atau semester depan saya ngambil mata kuliah reklamasi pasca tambang. Yang mau ngambil misalnya aspek sosial, oh iya saya ngambil aspek sosial mata kuliahnya. Yang mau ngambil peledakan, oh iya saya ngambil mata kuliah pilihan peledakan. Atau misalnya mau terkait dengan metalurgi, pengolahan gitu ya, pirometalurgi misalnya, oh iya saya mau ngambil mata kuliah pirometalurgi gitu, dan lain-lain gitu ya. Biar kalian terancang gitu ya, biar kalian itu terarah gitu mau kemananya. Jangan tiba-tiba bingung, bukan bingung ya, nggak mempersiapkan gitu ya. Kalau bingung itu artinya masih ada usahanya juga gitu ya, masih ada usahanya juga. Bingungnya mungkin karena tertarik juga reklamasi, tapi tertarik juga aspek sosial, tertarik juga, nah itu bingung ya. Tapi kalau nggak ada rencana, nggak ada rancangan, bukan bingung namanya, tapi nggak direncanakan. Tiba-tiba nanti TA, terus TA-nya mau tentang apa, tapi belum pernah ngambil mata kuliahnya, nah itu kan nanti ngambil lagi gitu jadinya ya, ngambil lagi. Karena ngambil TA kan kita nggak boleh kosong-kosong amat gitu ya, nggak boleh kosong-kosong amat. Paling nggak kita tahu gitu ya, kalau misalnya reklamasi kita ini ngambil topik tentang reklamasi, ya apa saja yang perlu diperhatikan di reklamasi gitu ya, bagaimana terkait dengan kualitas tanahnya misalnya dan lain-lain kayak gitu ya. Nah jadi mulailah dari sekarang ya, percayalah, mulailah dari sekarang kalian sudah harus mengarahkan diri kalian gitu ya. Kalau kalian mau lulus 3,5 tahun itu gak lama lagi ya, ini udah berjalan setengah semester, kemudian semester depan kalian semester ke-6, semester ke-7 kalian sudah mulai TA. Di akhir semester 7 sebelum masuk semester 8 itu kalian sudah lulus. Itu kalau mau 3,5 tahun ya. Saya selalu beberapa kali memberikan contoh mahasiswa saya yang 2021. Ini ada 2 orang yang mau 3,5 tahun gitu ya. Dan itu kalau kalian mau tahu, itu perancangannya itu bukan pas di semester 7, mereka nemui saya dari semester 6 ya, bahkan ada yang ngikut saya dari semester 5 ya.
dari semester 5 ngikut saya, memang udah ngikut saya terus kan. Akhirnya saya ini kan saya ajarin beberapa ini penelitian itu ya, beberapa pengabdian masyarakat, ngikut saya terus dari semester 5. Itu ada tuh ya. Cewek ya. Terus ada lagi satu cowok yang 3,5 tahun itu ngedeketin saya dari semester 6. Ya, dari semester 6 itu udah nemuin saya, nanya-nanya tentang reklamasi, ngambil mata kuliah reklamasi. Semester 7 berangkat TA. Ya, di akhir semester 7 itu diharapkan nanti sudah lulus atau sudah sidang. Gitu ya, itu hitungannya 3,5 tahun, gitu ya. Nah, jadi buat kalian ya udah semester 5 nih kan. Nah, jadi silahkanlah gitu ya. Silahkan mulai mulai memikirkan gitu ya, kalian itu passionnya di mana ya, tertariknya tentang apa gitu ya. Kemudian nanti rencana dosen pembimbingnya siapa. Ya kalau bisa malah dideketin dari sekarang, ngikut sama dosen itu gitu ya. Dia penelitian ngikut, dia pengabdian ngikut ya, dia punya punya proyekan ngikut gitu ya. Ya untuk apa? Ya itu tadi ya, biar kalian biar kalian bisa paham gitu ya cara kerja dosennya seperti apa gitu ya. Kemudian nggak ada kedekatan itu kan nanti kan kalau dosennya ada topik itu langsung dikasihin kayak gitu ya, ini untuk TA-mu gitu kan, atau misalnya nanti terkait dengan misalnya reklamasi, karena selama ini sudah ngikut dosen, nah jadi tahu oh yang perlu diperhatikan reklamasi adalah ini kayak gitu ya. Nah jadi kalian nanti ketika masukin semester 7 udah gitu ya, udah bisa langsung TA di semester 7 gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lagi semester 8, apalagi sampai nunggu semester 9, 10 ke atas gitu ya. Ngapain gitu ya. Nah jadi gitu ya, nggak kerasa, percayalah ya, nggak kerasa, tahu-tahu nanti kalian sudah semester ke-7 ya, itu terasanya cepat sekali gitu ya, waktu itu memang kan seperti itu ya, nggak terasa cepat gitu ya. Nah nanti kalau udah lulus ya jangan lupa ikut Perhapi ya, Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia gitu ya. Jadi masuk Perhapi ya, nanti kita buat best Perhapi yang yang besar gitu ya, kita buktikan gitu ya. Karena gini di Sumatera Selatan ya, orang-orang yang mengisi Perhapi itu sebagian besar ya pokoknya sebagian besar lah ya, itu ada, bukan sebagian besar, bahkan ya mungkin hampir seluruhnya itu adalah orang-orang atau alumni Unsri gitu ya. Untuk ini ya, untuk Perhapi Sumatera Selatan itu saya ngambil contohnya di situ aja. Nah saya itu pengen gitu suatu hari nanti ya, orang-orang Perhapi khususnya di Lampung, syukur-syukur alhamdulillah itu secara nasional, itu yang isinya itu adalah base-nya itu adalah alumni dari ITERA ya. Maka untuk membesarkan itu ya kita besarkan dulu dari daerah kita, dari Lampungnya dulu kita besarkan gitu ya. Jadi begitu lulus masuk Perhapi, masuk Perhapi gitu ya. Jadi nanti orang-orang di Perhapi Lampung itu isinya orang-orang ITERA semua rata-rata gitu ya, rata-rata, karena sekarang pun begitu ya. Sekarang itu Perhapi Lampung itu isinya rata orang ITERA ya, dosen dan alumni ITERA, meskipun ada yang dari BRIN, ada yang dari perusahaan mana ya, bukan alumni ITERA ya, ada dari perusahaan mana gitu, ada itu ya, tapi itu enggak banyak gitu ya. Bukan berarti kita mau mengiterakan Perhapi, bukan. Tapi maksud saya adalah kita pengen menunjukkan taji kita gitu sebagai alumni ITERA gitu ya, bahwasanya kita juga bisa gitu ya, solid gitu ya, bisa solid. Kemudian bahkan nanti kalau misalnya maju ke pusat gitu ya, ada misalnya alumni dari ITERA itu nyalon ya di pusat gitu ya, entah jadi ketum ya, entah jadi waketum, entah jadi apa di pusat gitu ya, kita all out gitu ya, mendukung gitu ya, solid gitu ya, ITERA solid gitu ya. Nah sebenarnya seperti itu ya suatu saat nanti ya, apalagi dengan masa tambang ya, tambang ITERA gitu ya, dengan masa tambang ITERA yang banyak gitu ya, kan setiap angkatan itu lebih dari 100 gitu ya, bahkan lebih dari 150 kan sekarang, kan mulai sekarang ini lebih dari 150. Itu bayangin aja ya, 10 tahun kemudian ya, itu berarti kan ada 10 angkatan ya lulus misalnya ya, 10 angkatan itu lulus, itu kaliin aja 150 kali 10 tahun gitu ya, itu adalah 1.500 alumni ya dalam 10 tahun kemudian nanti, itu 150 ya. Sedangkan angkatan kita ini kan ada yang 180, ada yang 200 ke atas gitu ya, bisa jadi nanti tahun depan nambah lagi jadi 200 sekian gitu misalnya. Nah itu saya pengen seperti itu gitu ya, jadi solid gitu ya. Jadi bukan kita mengiterakan Perhapi gitu ya,
tapi kita pengen membuktikan bahwasanya ITERA ini punya taji gitu ya di tingkat nasional. Nah, mulainya dari daerah. Nah, kayak gitu maksud saya ya. Mulainya dari daerah. Pengen itu juga. Kalau saya pengen itu suatu saat nanti yang isi apa orang-orang penting di perusahaan itu alumni ITERA semua, pengen saya ya. Pengennya saya gitu ya. Komisisnya ini apa namanya Bayan Koalindo dari ITERA ya, di rootnya PTBA dari ITERA misalnya ya, komisarisnya KPC dari ITERA, di rootnya ini dari ITERA, kan keren gitu ya, keren itu ITERA bisa punya taji gitu ya, meskipun istilahnya anak baru lah gitu ya di perkancahan di pertambangan gitu ya, anak baru karena kita baru berdiri kan 2018 gitu ya, 2019 baru menerima mahasiswa, tapi kita sudah punya taji gitu ya. Nah itu ya, jadi perkuatnya itu tidak hanya di bidang keilmuannya saja ya, tidak hanya nanti ketika di bidang pengetahuannya saja, tapi di bidang linknya juga ya, di bidang jaringannya juga. Mulainya dari mana? Ya dari organisasi ya, dari organisasi. Makanya nanti kalau jalan kuat gitu ya, kamu mau masukin juniormu ke sini juga gampang ya, gampang. Jadi tinggal ngubungin perusahaan karena jaringannya kuat, kita punya alumni gitu ya, ya mau ini gitu ya, mau TA gitu ya, awalnya TA gitu ya, nanti kan setelah lulus kan bisa aja masuk ke perusahaan tersebut gitu ya. Itu ya impian saya nanti suatu saat nanti ya, mudah-mudahan terwujud jadi kuat. Nah itu dimulai dari kalian, karena kalian itu masuk dalam perintis-perintis gitu ya. Kalian itu angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 gitu ya. Itu masih tergolong perintis gitu ya. Perintis karena belum banyak gitu ya alumni kalian itu yang berada di posisi-posisi strategis gitu ya. Alumni tambang ITERA yang berada di posisi strategis gitu ya. Jadi belum ada privilege khusus lah gitu ya, kecuali kalian yang punya keluarga gitu yang di posisi strategis, beda cerita. Tapi terkait dengan alumni gitu ya, belum ada di posisi strategis. Jadi masih merintis gitu ya. Nanti kan kalau sudah ada yang di posisi strategis, nah itu enak gitu ya. Itu mudah nanti kita mau masukkan, kalau mau ada TA di sini, ada mau TA misalnya, mau TA di PTB apa gitu, nanti junior kalian ya, entah angkatan berapa tuh, 2000 misalnya, 2000 berapa gitu ya, mau ini Pak, mau atau angkatan 2030-an gitu ya, mau TA di PTB apa gitu, oh ya boleh gitu ya, saya telepon ya, halo Anjas, ternyata Anjas sudah jadi KTT di sana ya, di PTBA. Jas, ini ada juniormu Jas, mau masuk PTBA, bisa dibantu nggak Jas? Siapa? Gitu, nah. Karena kita merasa sesama ITERA gitu kan, sesama ITERA gitu. Siapa? Udah langsung diurus, kirim aja Pak berkasnya Pak gitu kan, kirim berkasnya gitu ya, masuk, udah masuk, enak gitu ya. Nah itulah, kita harus merintis dulu dari sekarang ya. Makanya organisasinya kuat, nanti ikut Perhapi ya. Kita kuatin dulu dari daerah, baru kita menuju kancah nasional gitu ya. Biar kita kelihatan tajinya ya, tambang ITERA ya, toska-toskanya itu ya. Baik, lanjutkan. Selamat datang di pertemuan minggu ke-7 ya. Saya minum dulu ya. Anjing, bantu ngentot. Ya, selamat datang di perkuliahan minggu 7. Di pertemuan minggu ke-7 ini kita akan membahas mengenai keterlibatan masyarakat serta prosedur dan sistematika AMDAL dan izin lingkungan. Ya, jadi tadi kita ketahui bahwasanya kita harus melibatkan masyarakat. Ya, masyarakat itu adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, di mana dibagi menjadi dua. Ya, bentuknya masyarakat terkena dampak langsung itu ya. Ada yang ada yang dia memang terkena dampak langsung karena berada di perbatasan ataupun berada di dalam area studi AMDAL, ataupun pemerhati lingkungan ya, kemudian peneliti dan organisasi lembaga swadaya gitu ya yang mendampingi masyarakat. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah, namun kita akan membahas lebih dalam nih mengenai hal tersebut gitu ya. Pelibatannya seperti apa ya, kemudian bagaimana aturannya gitu ya. Nah, ini keterlibatan masyarakat dalam AMDAL. Ya, ini sudah tadi ya, sudah saya jelaskan ya.
yang dilibatkan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Kita agak percepat saja ya, karena ini sebenarnya di awal-awal ini mereview sebelumnya, gitu ya. Cuman karena tadi baru aja saya sampaikan, jadi mungkin saya agak lewatkan. Nah, kita masuk mulai ke sini ya. Jadi sebelum pelaksanaan konsultasi publik, itu penanggung jawab kegiatan itu harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi misalnya kalian mau melaksanakan konsultasi publik, ya, kalian berkoordinasilah dengan dengan kepala desa, gitu ya, atau kecamatan, pak camatnya, atau orang-orang di kecamatan, dengan babinsa, dengan babin kaptipmas, gitu ya. Nah, itu terus ada juga tokoh masyarakat. Itu untuk apa? Untuk kelancaran, gitu ya. Ya kan nggak mungkin kalian ujuk-ujuk tiba-tiba ngadain acara atau kegiatan di sana, gitu ya. Kalau nggak izin-izin, jadi izin koordinasi dulu, gitu ya. Nah, jadi ini juga bagian dari dari untuk pendekatan dengan masyarakat. Ya, kalian deketin tuh tokoh masyarakatnya, siapa di situ kira-kira ya. Misalnya di situ ada Pak Ustadznya atau Pak Kiainya yang sangat dihormati dan sangat didengar oleh masyarakat, atau ada pendetanya, gitu ya, pendetanya yang sangat dihormati gitu dan omongannya didengar masyarakat, atau kepala sukunya ya, atau misalnya kepala adat ya, atau misalnya yang dituakan siapa di sana, deketin ya. Selain kalian untuk koordinasi tentang pelaksanaan ya, kalian juga bisa mendekati masyarakat melalui mereka, gitu ya. Karena apa? Karena mereka kan yang didengar omongannya. Kalau misalnya mereka sudah sepakat dengan kita atau sudah setuju dengan kita, ya berarti otomatis yang di bawahnya akan ngikut, gitu ya. Nah, itu strategi ya, strategi seperti itu. Ya misalnya kan kalian punya kahim gitu misalnya ya. Kalian kan punya kahim, yang gak usah kahim lah ya, karena kayaknya kalian itu masih di kader ya. Ya punya inilah ya, punya punya ketua angkatan. Nah, di mana ketua angkatannya ini itu mempunyai karisma tersendiri lah, gitu ya. Di mana dia ini sangat sangat didengar, gitu ya, oleh teman-temannya, gitu ya, oleh teman-temannya. Kemudian sangat diikuti lah, gitu ya, diikuti oleh teman-temannya. Kalau misalnya ketua angkatan bilang A, B, gitu ya. Nah, kemudian ya saya mau minta, gitu ya, mau minta tolong, gitu ya, ke anak-anak jam saya lah ya. Kalau saya kalian kemungkinan besar mengikuti, gitu ya, meskipun ada yang mungkin berat hati mau ngikutin minta tolong saya ya, karena saya dosen ya. Orang lain lah, gitu ya, orang lain misalnya ya, mau minta tolong, gitu ya, untuk untuk angkatan kalian bersih-bersih, gitu ya, bersih-bersih di musola misalnya ini lah ya, bersih-bersih di musola ya. Maka kalian kan bisa deketin ketua angkatannya ya, ngomong, gitu ya, bahwasanya kami akan mengadakan bersih-bersih musola, minta tolong ini dengan gini-gini. Nah, deketin. Nah, terus kan nanti kan setuju, gitu kan, ketua angkatannya. Maka nanti ketua angkatannya akan menyampaikan ke teman-temannya. Nah, teman-temannya kan akan mengikuti, ya, gitu ya, mengikuti. Oke, kita bersih musola, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi deketinlah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya, siapapun di situ yang ditokohkan, gitu ya. Nah, kemudian mengundang masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik. Nah, penanggung jawab bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan dari cara-cara konsultasi publik tadi. Misal, kalian mau mengadakan seminar, kemudian dilanjutkan dengan forum dengar pendapat, boleh, ya. Atau kalian mau mengadakan dialog interaktif diselingi dengan makan siang bersama, boleh, gitu ya. Jadi boleh milih salah satu, boleh dikombinasikan, gitu ya. Nah, masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran pendapat itu 10 hari kerja ya, di mana disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Nah, masyarakat ini ya itu memberikan saran pendapatnya itu pada saat konsultasi publik ya. Bisa pada saat konsultasi publik. Jadi izin Pak, gitu kan, saya Yanto, gitu ya, dari RT 06 RW 01, gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan sana. Pada saat konsultasi publik boleh, gitu ya. Kemudian nanti saran pendapatnya itu dicatat ya oleh penanggung jawab ya, atau nutulensinya, siapa nutulennya, gitu ya. Dicatat,
dalam acara berita acara konsultasi publik ya. Nah, kemudian pelibatan masyarakat ini dilakukan sebelum penyusunan formulir kerangka acuan gitu ya. Kenapa? Karena hasil dari saran pendapat masukan tanggapan ini itu akan dimasukkan ke dalam formulir kerangka acuan gitu ya. Masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai gitu ya. Jadi harus jelas, harus sesuai gitu ya pada saat dia menyampaikan saran pendapat ya. Jadi jangan ada penyusup gitu ya. Jangan ada penyusup. Nyamar jadi masyarakat di sana atau warga di sana nggak taunya warga yang di mana gitu ya. Jadi penyusup gitu ya. Jadi harus menyampaikan atau mencantumkan identitas pribadi yang jelas ya. Nah, saran pendapatnya itu berupa apa? Bisa informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan ya. Kemudian nilai-nilai lokal yang berpotensi terkena dampak dan aspirasi masyarakat, keinginan harapan gitu ya. Dengan adanya usaha atau kegiatan itu apa harapannya? Ya bisa disampaikan. Disampaikan menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa lokal daerah ya. Kemudian tanggapan masyarakat yang diterima ya, maka penanggung jawab nantinya akan mendokumentasikan dan mengolahnya. Yang kemudian akan dimasukkan ke dalam formulir kerangka acuan. Setelah dimasukkan ke dalam formulir kerangka acuan, baru dia bisa menyusun ANDAL dan RKL, RPL. Ya. Dalam melakukan pengumuman, ya, dalam melakukan pengumuman tentang kegiatan atau usahanya, penanggung jawab menyampaikan informasi secara ringkas, benar dan tepat. Mengenai apa? Mengenai nama dan alamat penanggung jawab. Ini terkait dengan nanti kalau mau menyampaikan saran pendapat atau tanggapan, kritikan gitu ya. Jadi harus ada nama dan alamatnya. Ya, kemudian jenis rencana, ya. Kemudian skala besarannya seperti apa, ya. Lokasi rencananya, dampak potensial terhadap lingkungannya seperti apa, tanggal pengumumannya, hingga nama dan alamat penanggung jawab yang menerima saran dan pendapatnya itu di mana, gitu ya. Kalau sama ya berarti sama ya dengan di atasnya. Tapi kalau beda ya bisa aja beda gitu ya. Misalnya nama dan alamat penanggung jawab yang menerima sarannya itu adalah asistennya misalnya ya. Nah mungkin ditulis gitu ya siapa namanya, alamatnya siapa gitu ya. Informasi dalam pengumuman disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, jelas dan mudah dimengerti seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak usahlah pakai fikinisasi ya. Gak usahlah pakai bahasanya Vicky gitu ya. Vicky ya, tahu ya bahasanya Vicky ya. Yang terkadang saya sendiri pun itu nggak ngerti jadi ngomongin apa gitu ya. Jadi pakailah yang mudah dimengerti. Karena apa? Karena kan nggak semua lapisan masyarakat itu orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Atau yang mengerti istilah-istilah yang ilmiah atau istilah-istilah yang asing gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang yang baik, benar dan jelas menurut gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya kalau kalian biasa menggunakan by the way, nah gitu ya. By the way gitu kan. Maka di pengumuman itu gantilah jangan by the way. Ya misalnya ngomong-ngomong gitu ya. Atau misalnya apalah gitu ya. Jadi diganti gitu ya. Kalau misalnya which is gitu ya. Nah diganti lagi jangan pakai which is gitu ya. Atau misalnya kalian pakai istilah as soon as possible gitu ya. Ganti ya, jangan pakai itu, pakai yang mudah misalnya secepat mungkin. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bentar. Ya, saya lanjutkan ya. Saya ini udah 2 hari meng-EQ saringan saya aktif gitu ya. Jadi mata saya merah, alias saya lagi sakit mata ya. Saya lagi sakit mata ya. Makanya mungkin tadi kalau ada yang ada yang bertemu saya tadi karena saya sempat sebentar ke ini
apa namanya ke kantor karena ada urusan sebentar aja tuh ya, cuman setengah jam tadi ya. Saya paksain karena urusan mendesak gitu ya, meskipun badan kurang sehat gitu ya. Saya ke kantor bentar setengah jam tadi, saya pakai kacamata hitam gitu ya. Itu karena mengikuti saringan saya lagi aktif gitu ya. Saya takut kalian kena amaterasu saya gitu ya. Makanya saya lebih baik pakai kacamata hitam gitu ya. Sulit soalnya ya. Kalau nanti kena amaterasu kalian nggak bisa dipadamkan ya, kalau nggak saya yang memadamkannya gitu ya. Jadi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, daripada kalian nanti kena gitu ya, kena amaterasu ya, api hitam ya, lebih baik saya pakai kacamata gitu ya. Jadi saya tuh selain badan saya lagi sakit, mata saya juga lagi sakit ya. Jadi barusan beberapa kali saya bentar-bentar itu karena mata saya lagi kontraksi apa, lagi ya sakit lah gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Selain menggunakan bahasa Indonesia, ya bisa menggunakan bahasa daerah atau lokal di tempat itu, gitu ya. Pengumumannya disampaikan di mana? Di media massa bisa, ya. Di papan pengumuman juga bisa, gitu ya. Jadi yang mana saja? Karena di sini ada kata dan atau, berarti bisa kedua-duanya atau pilih salah satu saja. Atau bisa media lainnya, ya. Selain media yang wajib tadi, media massa ataupun pengumuman itu wajib ya. Nah, tapi selain itu boleh ya. Kalian pasang iklan di mana gitu ya, di media cetak, media elektronik ya, bahkan di iklan berjalan untuk streaming bola boleh juga gitu ya. Jadi tiba-tiba kalau kalian lagi nonton Indonesia versus Bahrain ada lusa tanggal 10 ya, terus tiba-tiba muncul iklan gitu ya, telah dilakukan ya apa namanya konsultasi publik gitu ya di desa Wonosari, kecamatan apa gitu ya, kabupaten apa ya, provinsi apa gitu ya. Nah itu jangan salahkan gitu ya, karena memang mereka mungkin lagi memasak iklan gitu ya, cuman tempatnya aja nggak tepat gitu ya, masak iklan lagi streaming gitu ya, tiba-tiba mau gol terus muncul gitu ya, iklan streaming ya, asal jadi iklan kopi ya, karena itu udah ada yang punya gitu ya, jadi ketika baru mau mulai ada kopinya dituang. Ya buat yang sering nonton bola ya, itu kan ada tuh ya kopi di awal itu ya, apaan sih, tapi anak saya nanya ya, beneran ini lagi nonton bola kan, anak saya juga suka nonton bola, masih kecil tapi karena apanya suka nonton bola jadi nonton bola juga gitu kan, tiba-tiba muncul nuangin kopi gitu kan, teko itu ada kopi apa, iya itu kopi. Nah kok kopinya di lapangan ya, kata anak saya kan, saya bingung jawabnya apa ya, saya jawab iklan ya, saya iklan, oh katanya masa kopinya di lapangan ya katanya ya. Jadi anak saya aja udah ngerti gitu ya, kopi di lapangan gitu ya, segede gaban gitu ya. Sering nonton bola tahu gitu ya maksud saya itu ya, itulah kopi itu ya. Nah, prosedur dan sistematika izin lingkungan itu tadi terkait dengan pelibatan masyarakat. Artinya apa? Artinya ketika nanti kalian bekerja di bidang tersebut atau bersinggungan dengan bidang tersebut ya, kalian harus melibatkan masyarakat gitu ya. Misalnya nanti ada yang menjadi kepala divisi ya lingkungan misalnya, atau kepala divisi CSR gitu ya. Nah, terus sebentar. Oh ya. Terus nanti kalian mau menyusun kerangka acuan, menyusun AMDAL ya, maka harus melibatkan masyarakat. Itu harus diingat-ingat gitu ya. Oh iya ya, kata Pak Rio kan harus melibatkan masyarakat gitu ya. Maka dilibatkanlah masyarakatnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke izin lingkungan. Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka dia wajib memiliki izin lingkungan gitu ya. Nah, izin lingkungan ini diperoleh dari mana? Yaitu tadi menyusun AMDAL ya, atau UKL-UPL ya. Jadi boleh AMDAL, boleh UKL-UPL gitu ya, bukan boleh ya. Jadi kalau misalnya dia berdampak penting, maka AMDAL, kalau tidak berdampak penting, maka UKL-UPL gitu ya. Dan yang wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL itu maka wajib memiliki izin lingkungan gitu ya. Nah, diperolehnya dari mana? Dia penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL, baru dia permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan permohonannya itu dimasukkan bersamaan dengan penilaian AMDAL RKL-FPL. Ya, atau pemeriksaan UKL-UPL itu dimasukkan bersamaan, maka nanti terbitnya bersamaan gitu ya, antara hasil dari penilaian AMDAL dengan izin lingkungannya gitu ya, atau hasil dari pemeriksaan UKL-UPL dengan izin lingkungannya terbitnya bareng biasanya ya. Pemrakarsa menyusun AMDAL dan RKL-UPL berdasarkan apa? Berdasarkan kerangka acuan. Nah, kemudian itu bagi yang telah terbit persetujuannya, tapi kalau belum terbit juga persetujuan kerangka acuannya ya, maka dia bisa menggunakan konsep kerangka acuan
gitu ya, karena terkadang komisi penilai AMDAL itu saking banyaknya mungkin ya yang dinilai itu melewati batas ya, batas penilaian, maka boleh ya langsung menyusun AMDAL RKL RPL menggunakan konsep kerangka acuan meskipun persetujuannya belum terbit gitu ya. AMDAL dan RKL RPL disusun oleh siapa atau diajukan oleh siapa tergantung wewenangnya. Kalau dia menteri maka melalui komisi penilai AMDAL pusat ya. Nah, kemudian kalau misalnya wewenang gubernur, maka dia komisi penilai AMDAL di provinsi, bupati wali kota, komisi penilai AMDAL yang berada di kabupaten atau kota. Gitu ya. Nah, komisi penilai AMDAL akan melakukan penilaian terhadap AMDAL RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya. Jadi kewenangannya siapa? Gitu ya. Apakah yang di pusat, di provinsi, atau di kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya komisi penilai AMDAL itu menugaskan tim teknis, gitu ya. Jadi dari agak lucu ini. Jadi dari komisi penilai AMDAL ya itu akan menugaskan lagi tim teknis untuk menilai ya, menilai dokumen tersebut. Nah, kalau dia sudah lengkap secara administrasi, tolong tim teknis nilai gitu ya. Nah, kemudian tim teknis akan menyampaikan hasil penilaiannya terhadap komisi penilai AMDAL. Nah, berdasarkan hasil ini, komisi penilai AMDAL itu akan menyelenggarakan rapat. Ya, setelah menyelenggarakan rapat baru dia menyampaikan rekomendasinya kepada gubernur, menteri ataupun bupati wali kota ya. Rekomendasinya apa? Ada dua, yakni dia layak lingkungan atau tidak layak lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL RKL tadi ya. Jadi belum tentu ya kita udah nyusun dokumen AMDAL nih, kerangka acuan udah, AMDAL RKL udah, kita ajukan udahlah pasti lulus, ini kan udah dikerjain semua ya. Bisa aja nanti dia tidak layak lingkungan gitu ya. Nah, makanya harus ini ya, harus dikerjakan dengan benar-benar gitu ya. Nah, rekomendasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan, paling sedikit apa? Yakni ada pertimbangan mengenai besaran dan sifat penting dampak ya dari aspek geofisik, kimia, ya, sosial ekonomi dan seterusnya ya. Nah, lihat ya, sosial ekonomi juga itu dimasukkan ke dalam penilaian ya atau ke dalam penelaahan gitu ya. Nah, hasil evaluasi secara holistik ya terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan saling terkait dan saling mempengaruhi ya, sehingga sehingga nanti diketahui lah perimbangan itu maksudnya berapa persen gitu ya, berapa persen dampak positif, berapa persen dampak negatif gitu ya, ataukah seimbang dia 50-50 50% gitu ya, 50% atau lebih besar dampak positifnya daripada dampak negatifnya, bagus itu. Ya, misalnya dampak positifnya 90%, negatifnya 10%, wah, bagus. Atau sebaliknya dampak negatifnya 90%, positifnya hanya 10% ya. Nah, itu perlu ditelaah lebih dalam gitu ya. Kemampuan pemrakarsa dan pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak ya. Jadi karena tadi ada dampak-dampaknya, maka di RKL-RPL ya, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan itu dilihat bagaimana pemrakarsa ya untuk menanggulangi dampaknya, dampak negatifnya gitu ya. Apakah dia nanti dengan pendekatan teknologi, sosial, kelembagaan gitu ya. Sosial ini misalnya kayak CSR gitu ya. Nah, itu ya pendekatan sosial seperti itu ya. Jadi seperti apa program-programnya gitu ya, sesuai nggak atau bagus nggak gitu ya. Kalau misalnya kurang, misalnya contoh dampaknya itu masyarakat itu akan mengalami relokasi atau desanya itu dijadikan tambang, rumah-rumahnya akan dirobohkan, maka mereka akan direlokasi atau dipindahkan. Mereka hanya dikasih modal 1.500.000 gitu ya. Terus untuk nyari rumahnya nyari sendiri. Nah, itu kan enggak ini ya, kemampuannya enggak bagus gitu ya dalam menanggulangi dampak dari pemrakarsa tersebut. Itu udah pasti menjadi penilaian buruk gitu ya dari tim teknis atau komisi penilai AMDAL tadi ya. Nah, jangka waktu penilaian dilakukan paling lama 75 hari kerja ya, terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap ya. Nah, kemudian jika dokumen AMDAL RKL-RPL perlu diperbaiki ya, maka komisi penilai AMDAL akan mengembalikan dokumen tersebut ke pemrakarsa ya. Waktunya apa? Ya, waktunya ya sampai nanti ditentukan oleh oleh komisi penilai AMDAL-nya gitu ya, oleh tim teknisnya gitu ya. Nah, kemudian menteri, gubernur dan bupati wali kota ya itu akan membuat keputusan apakah dia layak secara lingkungan hidup ataukah tidak layak dalam waktu 10 hari kerja ya setelah diterima rekomendasi hasil penilaian
Ya, jadi misalnya nih, Komisi Penilaian AMDAL sudah memberikan kepada Menteri, Gubernur ataupun Wali Kota ini apa namanya rekomendasinya Pak, ya layak gitu ya atau tidak layak, maka dalam waktu 10 hari kerja itu sudah harus mengeluarkan keputusan, ya surat keputusan, ya. Nah, keputusan kelayakan lingkungan hidup itu isinya apa aja? Dasar pertimbangan, ya misalnya menimbang satu apa, dua apa, tiga apa, ya. Kemudian menetapkan bahwasanya layak lingkungan, ya. Untuk memenuhi tersebut maka persyaratan dan kewajibannya adalah sebagai berikut, ya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait adalah sebagai berikut, gitu ya. Nah, itu untuk apa? Kelayakan lingkungan. Tapi kalau dia tidak layak itu hanya dua isinya, yakni dasar pertimbangannya apa dan keputusannya ketidaklayakan lingkungan, ya. Itu isinya, ya, untuk keputusan ini. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis pada penanggung jawab, ya, selaku pemerakarsa kepada Menteri Gubernur Wali Kota sesuai dengan wewenangnya, dan disampaikan dengan pengajuan penilaian AMDAL RKLPL atau pemeriksaan UKLPL. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kalian mengajukan untuk penilaian AMDAL atau RKLPL dan RKLPL, maka itu dibarengi dengan permohonan izin lingkungan. Atau ketika kalian mengajukan pemeriksaan UKLPL, maka dibarengi dengan permohonan izin lingkungan. Ya, maka nanti keluarnya kan sama. Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dan izin lingkungan atau tidak diizinkan lingkungan itu kan sama, keluarnya bareng, ya. Nah, permohonan izin lingkungan harus dilengkapi oleh apa? Adanya dokumen AMDAL atau formulir UKLUPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan tersebut, profil usaha kegiatan tersebut seperti apa, ya. Nah, setelah menerima permohonan izin, maka Menteri Gubernur Wali Kota ini wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan. Ya, jadi misalnya, kira saya azan, nggak taunya orang lagi azan mainan, ya. Jadi misalnya PT Angkasa, gitu ya, Angkasa Menari-Nari, gitu ya. PT Angkasa Menari-Nari telah mengajukan permohonan izin lingkungan, ya, tertuang dalam surat sekian. Nah, itu ya. Nah, itu adalah terkait dengan pengumuman. Jadi wajib diumumkan, gitu ya, permohonan izin lingkungannya. Nah, kemudian pengumumannya itu yang wajib AMDAL itu dilakukan oleh Menteri Gubernur Wali Kota, ya, Bupati atau Wali Kota, gitu ya. Dilakukan 5 hari kerja sejak dokumen AMDAL dinyatakan lengkap, gitu ya. Dan masyarakat dapat memberikan saran itu 10 hari kerja. Saran itu disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan atau organisasi masyarakat yang menjadi komisi penilai AMDAL. Ini untuk AMDAL. Kalau untuk UKLUPL, ya, itu sama aja prosedurnya, cuman bedanya dia waktunya, ya, waktunya lebih sedikit. Jadi pengumumannya itu hanya 2 hari kerja maksimal, ya, paling lama. Kemudian dapat menyampaikan saran pendapat itu adalah 3 hari kerja sejak diumumkan, lebih sedikit dibandingkan AMDAL, gitu ya. Prosedurnya sama, tapi ya. Nah, izin lingkungan diterbitkan oleh siapa? Kalau dia wewenangnya menteri, maka diterbitkan oleh menteri, gitu. Kalau misalnya dia wewenang gubernur, ya diterbitkan oleh gubernur. Bupati wali kota diterbitkan oleh bupati wali kota, gitu ya. Ini disamakan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidupnya, siapa yang mengeluarkan, ya, siapa yang mengeluarkannya. Kalau yang mengeluarkannya menteri, ya berarti menteri yang mengeluarkan ininya, ya. Kalau misalnya bupati wali kota, ya bupati wali kota yang mengeluarkan izin lingkungannya, gitu ya. Tapi kalau keputusan kelayakan lingkungannya itu dari gubernur, nah berarti gubernur yang mengeluarkan izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Bupati, Gubernur, Wali Kota itu setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan, gitu ya. Jadi nggak bisa menerbitkan izin lingkungan sebelum adanya pengumuman permohonan izin lingkungan, ya. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Jadi keputusan kelayakan lingkungan hidup akan keluar bersama dengan izin lingkungan atau rekomendasi UKLUPL bagi yang wajib UKLUPL, ya. Keluarnya bareng, ya, dengan izin lingkungan. Ya, nak. Ya, sayang. Nah, ya, kan? Rusak nanti. Nah, udah ya. Kasih. Oke, saya lanjutkan, ya. Izin lingkungan itu isinya apa aja? Ya, paling sedikit memuat ini, 3 ini. Yang pertama ada persyaratan dan kewajiban yang dimuat, ya, dalam keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKLUPL, gitu ya. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai siapa yang mengeluarkannya, ya. Dan berakhirnya izin lingkungan itu kapan?
Biasanya izin lingkungan itu berakhir dengan berakhirnya izin berusaha, atau ketika IUP berakhir ya, maka izin lingkungan juga berakhir gitu ya. Nah, izin lingkungan ini ya wajib diumumkan ya, setelah terbit wajib diumumkan di media massa dan atau multimedia paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkan ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian yang masih sering baca koran, di pojok kanan bawah biasanya ya, pojok kanan bawah itu ada pengumuman gitu ya, telah diterbitkan izin lingkungan untuk PT ini dengan nomor sekian-sekian, berlakunya sampai sekian gitu ya, dan seterusnya. Ya, memang itu salah satu kewajiban yang mengumumkan, dan salah satu medianya adalah media massa gitu ya, selain media-media lainnya gitu ya. Selanjutnya, prosedur dan sistematika AMDAL ya. Jadi kita sudah belajar AMDAL, tapi bagaimana prosedur dan sistematikanya ya? Jadi AMDAL disusun itu pada saat tahap perencanaan. Jadi sebelum usaha atau kegiatan itu mulai, pada saat perencanaan itu disusun AMDAL-nya. Bukan pada saat dia mulai atau pada saat berakhir malah ya. Jangan ya, di awal ya. Lokasinya harus sesuai dengan tata ruang. Kalau nggak sesuai dengan tata ruang, maka AMDAL tidak dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa, gitu ya. Nah, penyusunan AMDAL dituangkan dalam dokumen AMDAL ya, ini tadi udah ya. Udah, kemudian kerangka acuan menjadi dasar penyusunan AMDAL ya. Nah, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, perhatikan, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi sektor, bidang usaha, dan atau kegiatan, wajib AMDAL menyusun formulir kerangka acuan spesifik sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan. Jadi disusun nanti ya, misalnya pertambangan gitu ya, di bawah apa namanya yang membidangi pertambangan itu Kementerian SDM misalnya ya, maka Kementerian SDM ya itu menyusun formulir kerangka acuan spesifik. Nah ya, nah apa sih isinya? Itu adalah ada formulir pelingkupan dan formulir metode studi AMDAL gitu ya, itu disusun oleh mereka ya untuk mempermudah pemrakarsa ketika melakukan penyusunan AMDAL ya. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian ya yang membidangi sektor bidang usaha wajib AMDAL dalam menyusun formulir kerangka acuan spesifik akan berkoordinasi dengan menteri ya, menteri terkaitnya gitu ya. Nah, menteri memasukkan formulir kerangka acuan spesifik yang disusun itu ke dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup ya. Dan penanggung jawab itu akan mengisi formulirnya. Jadi formulirnya dibuat oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian ya. Kemudian nanti koordinasi dengan menteri. Setelah itu dimasukkan ke dalam sistem informasi dokumen, barulah penanggung jawab mengisi formulir tersebut yang telah disediakan, gitu ya. Nah, jadi mengisinya itu secara online biasanya. Nah, formulir kerangka acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan diperiksa oleh siapa? Diperiksa oleh menteri. Kalau dia wewenang menteri melalui tim uji yang berada di pusat. Diperiksa oleh gubernur melalui tim uji kelayakan yang berada di provinsi kalau dia wewenang gubernur ya. Kalau dia wewenang bupati atau wali kota, maka diperiksa oleh tim uji yang berada di kabupaten atau kota. Ya, pemeriksaannya dilakukan berapa lama? 10 hari kerja sejak formulir kerangka acuan diterima ya. Meskipun terkadang seringkali ini lebih dari 10 hari kerja ya, dengan alasan rame atau misalnya petugasnya belum ada dan lain-lain ya, bisa lebih dari 10 hari kerja gitu ya. Nah, jadi jangan heran gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pelicinnya cepat gitu ya, cepat gitu ya. Nggak nyampe 10 hari juga selesai. Ya, itulah realitanya di Indonesia ya. Kita tidak memungkiri ya. Jangankan itu, orang apa namanya, orang mau buat surat keterangan apa gitu di desa itu lama banget ya, tapi kalau ada pelicinnya wah cepat ya. Tapi nggak semua tapi adalah oknum-oknumnya gitu ya, kayak saya tuh ya, apa namanya, waktu mau nikah dulu surat keterangan apa sih numpang nikah gitu ya, karena nikahnya kan di Tasik gitu ya. Sementara kan saya waktu itu masih KTP-nya Lampung Barat gitu ya. Ke kelurahan lah minta surat keterangan. Saya lupa surat keterangan apa. Surat keterangan numpang nikah kalau nggak salah. Apa izin nikah gitu ya. Itu lama bener kan. Disuruh datang lagi sore katanya kan. Padahal petugasnya banyak yang nganggur itu ya. Banyak yang nganggur itu ya. Hai aja itu ya. Lama bener kan, udah kayak gitu disuruhnya datang sore. Datanglah saya sore ya. Terus datang sore itu juga kok gelagatnya udah gak enak gitu ya.
gelagatnya udah kayak nggak enak ya. Terus disuruhnya masuk kan, terus disuruhnya ngisi kayak apa kertas daftar gitu ya, daftar kalau pembuatan surat gitu ya, isi. Terus diminta bayaran 500.000 ya, 500.000 waktu itu. Saya bilang, emang bayar? Saya bilang, karena setahu saya nggak bayar ya. Iya bayar katanya untuk ini. Terus terus loh, setahu saya nggak bayar gini kan. Langsung ya udah kata saya, tunggu bentar ya kata saya keluar bentar. Oh iya katanya. Dah keluar, saya pergi ke fotokopian. Saya minta saya beli kwitansi. Saya beli kwitansi, kemudian saya balik lagi ke sana. Nah, oke, saya bilang, nggak apa-apa, saya bayar 500.000 kalau memang itu prosedurnya, saya bilang. Tapi tolong ini bukti pembayarannya di kwitansi, ditulis dan ditandatangani, saya bilang. Nggak mau dia kan. Wah, kita nggak biasa pakai kwitansi. Saya bilang, ya saya juga nggak biasa nih bayar kayak gini. Saya bilang kan, setahu saya nggak bayar soalnya. Ya kami memang di sini kayak gitu, katanya udah bayar, harus bayar 500.000 katanya kan. Saya bilang, ya udah ini, saya bilang, nggak apa-apa. Kalau memang resmi, saya bilang nggak apa-apa di kwitansi. Toh, kalau memang resmi ya memang ini gitu, bukti pembayaran gitu kan. Masa iya gitu, saya ngebayar nggak ada bukti pembayarannya? Ya ini bukti pembayarannya di sini katanya kan, di kertas, di buku yang disuruh nulisnya itu kan. Itu kayak buku absen. Ya, bukan buku absen, buku ini, buku apa? Kayak buku kalau kalian apa namanya ibu-ibu arisan itu kan ada buku yang dia kayak buku tebal tapi manjang gitu ya, manjang itu buku setengah folio, nah kayak gitu buku itu ya. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang kan itu kan bukti untuk kelurahan, saya bilang kan untuk kalian. Nah untuk saya ya ini buktinya, saya bilang. Wah, nggak biasa pakai kwitansi, ya nggak apa-apa, saya bilang. Kalau memang ini ya sudah gini aja katanya, temui aja ininya kata dia, Pak Kadesnya kata dia kan, Pak Lurahnya ya, saya temui Pak Lurahnya. Ya gimana Pak Lurah, saya bilang. Saya disuruh masuk tuh, nyampe suruh masuk. Ya kan udah gelagat, udah nggak bagus ya. Udah nggak bagus gelagatnya. Udah masuk kan. Jadi dia jelasin itu kan, iya wajib ini. Iya, saya bilang, nggak apa-apa Pak Lurah, saya bilang, saya bayar. Ini saya bayar cash sekarang. Tapi saya bilang ini kwitansinya sebagai bukti pembayaran saya. Nggak usah katanya. Apa namanya, Mas nggak usah ada bukti pembayaran. Lo nggak bisa gitu, saya bilang. Lah kan harus ada bukti pembayaran. Ya, ini ada buktinya di buku ini. Ya saya bilang itu bukti untuk kalian. Bukti untuk saya mana, saya bilang kan. Nanti kalau saya ditanyain bukti, masa iya saya harus balik ke kelurahan ngambil buku ini, saya bilang kan. Akhirnya setelah kayak gitu mereka kalah kan. Ya udah katanya. Ini di mana alamatnya, di sini kata dia. Ya udah nanti Pak Kalingnya yang ini, Kaling itu Pak Ketua Lingkungan ya, Pak Kalingnya yang ini, yang apa nemuin katanya kan, nemuin apa namanya, nemuin Masnya kata dia, nemuin Bapak, bukan kalau yang ini, kalau petugasnya manggil saya Bapak ya, nemuin Bapak di ini katanya, di rumah katanya kan. Oh ya udah, saya bilang nggak apa-apa, saya tunggu, saya bilang kan, bilang aja Pak Kalingnya, saya tahu Pak Kalingnya itu kan, karena memang tetangga jarak berapa rumah gitu ya. Saya tunggu sampai sekarang nggak datang Pak Kalingnya. Kenapa nggak datang? Karena Pak Kalingnya itu tahu ayah saya kepala dinas gitu ya. Karena Pak Kalingnya itu tahu ayah saya kepala dinas, nggak mungkin dia mau minta gitu ya. Kenapa? Karena ayah saya pasti tahu gitu ya. Itu nggak ada yang kayak gitu. Cuman saya nggak bilang. Saya nggak jual nama ayah saya ya. Saya nggak ngejual nama ayah saya di situ, di apa namanya, di kelurahan itu. Setelah pulang saya ceritalah sama ayah saya. Kenapa nggak dibilangin aja gitu? Kalau anaknya ini kan ayah nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau jual nama ayah saya mau lihat sejauh mana mereka bertahan gitu. Sejauh mana mereka bertahan gitu kan. Nah itu, ya itu pungli ya, nggak boleh itu realitanya seperti itu. Makanya kalau kalian ya, kalau cuma dimintain 5.000, 10.000 itu saya nggak bermasalah gitu ya. Ya anggaplah upah mereka untuk ngetik ya, meskipun sebenarnya nggak boleh ya, pungli juga gitu ya, pungli juga ya, tapi ya sudahlah, laju mau ribut gara-gara 10.000 uang gitu ya. Nah kasih aja 500.000 ya kan, nggak ngotak gitu. Keluar Lampung ya. Jadi kan 500.000 gitu ya, 500.000 itu nggak kecil gitu ya. Mana saya waktu mau nikah kan butuh modal nikah gitu ya, 500.000 itu berharga gitu ya. Nah, jadi itulah ceritanya ya. Nah ini kayak gini juga, ini saya dengar teman-teman ya, teman-teman di tambang ya, kenalan saya itu sering kayak gini, lama gitu ya, tapi kalau misalnya ada uang pelicin cepat gitu ya. Nah itu kata-kata mereka ya, kata teman-teman yang praktisi di tambang gitu ya. Kalau saya enggak, karena saya
nggak bekerja di tambang dan saya juga nggak punya tambang gitu ya, jadi saya nggak ngurus yang kayak gini gitu ya, nggak ngurusin dokumen-dokumen ini gitu ya. Tapi kata mereka seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, hasil pemeriksaan itu merupakan berita acara ya yang memuat informasi paling sedikit berikut ya. Ada dampak penting hipotetik, ada batas wilayah, metode studi, penetapan kategori AMDAL, dan waktu penyusunan dokumen AMDAL, RKL, ANDAL, RKL, RPL gitu ya. Nah, penanggung jawab itu menyusun AMDAL berdasarkan formulir kerangka acuan. Itu yang saya bilang tadi, harus berurutan ya. Formulir KA dulu, AMDAL, baru RKR, LPL ya. Dokumen AMDAL ada apa saja sih? Ada pendahuluan, ada deskripsi rencana usaha atau kegiatan ya, deskripsi rona lingkungan hidup, hasil evaluasi, penentuan dampak, perakhiran dampak, hingga daftar pustaka dan lampiran. Ini isinya dokumen AMDAL ya. Nah, kemudian barulah kalian menyusun RKL, RPL. Ya, setelah AMDAL, RKL, RPL isinya apa saja? Ada pendahuluan, ada matriks RKL. RKL ini rencana pengelolaan lingkungan ya. Ada RPL ya, rencana pemantauan lingkungan ya. Nah, kemudian persyaratan dan kewajiban ya, kemudian ada pernyataan komitmen dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka dan lampiran gitu ya. Jadi kalau RKL RPL ini lebih ke kayak bagaimana kita mengelola lingkungannya. Kalau dampaknya ini seperti apa pengelolaannya, dampaknya seperti ini, dampak ini seperti apa kita pencegahannya, dan pemantauan lingkungan ya. Jadi setelah terjadi yaitu dilakukan treatment, dikelola, itu pemantauannya seperti apa. Misalnya terjadi air asam tambang, dikasihlah tawas atau kapur gitu ya. Nah, kemudian pemantauannya seperti apa? Pemantauannya mungkin setiap 2 hari sekali ya, atau sehari sekali, setiap hari dipantau terus ya. pH-nya yang keluar dari tambang itu apakah dia sudah mendekati netral atau masih asam. Nah, kayak gitu ya. Nah, penyusunan dokumen AMDAL RKL dibagi menjadi berdasarkan kategori usahanya ya. Kategori tersebut meliputi kategori A, B, atau C gitu ya. Nah, kategorinya ini bisa kalian lihat di undang-undang. Kategori A itu apa, B itu apa, C itu apa gitu ya. Nah, di mana kategori ini ditentukan berdasarkan kriteria ini. Kompleksitas usahanya seperti apa, dampak rencana usahanya seperti apa, sensitivitas lokasinya seperti apa, dan kondisi daya dukung dan daya tampungnya seperti apa gitu ya. Nah, berdasarkan penilaian ini baru bisa ditentukan dia kategori A, B, atau C. Nah, kategori ini juga akan menentukan waktu penyusunan dokumen AMDAL-nya seberapa lama. Kalau dia kategori A itu paling tinggi, ya rank A. Kalau Naruto itu dikasih misi, itu ada ranknya kan, misi rank B, rank A gitu ya, rank S gitu ya, yang paling tinggi kan S ya kalau nggak salah ya. Itu udah ini ya, udah tingkat paling tinggi gitu ya. Itu kayaknya yang turun itu harus ditemani Anbu gitu ya. Nah, jadi ranknya yang paling tinggi itu A ya. Paling lama dia 180 hari, rank B 120 hari, rank C 60 hari. Kalau dia terlalu kompleks ya, bahkan hingga jangka waktunya itu lebih, itu boleh, tapi mengajukan permohonan. Misalnya di hari ke 170, ini nggak selesai nih kayaknya 180 hari, boleh diperpanjang ya, karena kompleks banget, boleh diperpanjang dengan mengajukan penambahan waktu ya oleh penanggung jawab gitu ya. Nah, penanggung jawab mengajukan dokumen AMDAL dan dokumen RKL melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup ya. Ada sistem informasi dokumen lingkungan hidup, tempat itu tadi juga ya, tempat kita mengisi formulir kerangka acuan tadi ya. Nah, diajukan kepada siapa? Menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pengajuannya itu harus dilengkapi dengan persetujuan teknis. Ayo loh, persetujuan teknis lagi, apalagi itu Pak gitu ya. Itulah ya. Jadi izin itu nggak gampang sebenarnya. Makanya kebanyakan perusahaan itu menuju pihak ketiga ya, atau menuju konsultan ya, menuju konsultan. Jadi kayak perusahaan menuju saya gitu ya, konsultan saya untuk mengurus perizinan gitu ya, karena prosesnya memang panjang ya. Nah, harus dilengkapi dengan persetujuan teknis. Apa saja? Bagaimana pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, serta analisis mengenai dampak lalu lintas. Dampak lalu lintas ini ya, kalau mobilitasnya seperti apa, dia mempengaruhi nggak, kayak dari PTBA ya, dari Tanjung Enim ke Tarahan itu kan pakai kereta gitu ya. Nah, di perjalanan itu kan akan mengganggu lalu lintas gitu ya. Jadi kan kalau kalian pernah gitu ya, tiba-tiba lewat Babaranjang gitu ya, terus kalian nunggu lama gitu ya, nunggu dia habis. Nah, itu kan akan mempengaruhi lalu lintas ya. Jadi dampaknya itu dianalisis juga gitu ya, terkait dengan persetujuan teknis.
Nah, dokumen andal dan dokumen RKLPR dilakukan penilaian oleh siapa? Sama ya, oleh menteri kalau wewenangnya menteri, itu melalui tim uji yang berada di pusat. Kalau wewenangnya gubernur, melalui tim uji yang berada di provinsi. Kalau wewenangnya bupati atau wali kota, ya berada tim uji yang berada di kabupaten atau kota. Ya, yang penilaiannya apa saja? Ya, sama kayak yang sebelumnya tadi saya katakan, administrasi dan substansinya. Ya, administrasinya itu meliputi ini nih. Tadi kan kesesuaian gitu ya. Kemudian persetujuan awal, persetujuan teknisnya ada enggak? Tadi ya yang banyak tadi ya, keabsahan, terus kelengkapan dokumen gitu ya. Enggak gitu ya. Kemudian kesesuaian sistematika dokumen seperti apa gitu ya. Nah, ini yang dinilai dalam penilaian administrasi, ya lebih ke adminnya lah, administrasinya gitu ya, belum ke substansinya. Nah, baru nanti setelah itu masuk ke penilaian substansi. Apa saja yang dinilai? Ada uji tahan proyek, uji kualitas dokumen andal RKLPR dan persetujuan teknisnya diuji seperti apa. Ya, apabila hasil penilaian substansi terdapat dampak lingkungan yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan persetujuan teknis, maka harus mendapat persetujuan dari kementerian ya atau organisasi perangkat daerah yang berwenang. Ya, jadi kalau misalnya wah ini kayaknya dampak lingkungannya nggak bisa dikelola nih, terus harus ada perubahan nih persetujuan teknisnya, maka harus berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintahan kementerian atau organisasi, tergantung siapa dia nanti yang membuat persetujuan teknis tersebut gitu ya, atau yang mengesahkan persetujuan teknisnya siapa gitu ya. Nah, penilaian substansi dilakukan melalui rapat tim uji ya secara tatap muka baik daring maupun luring ya, selama bisa dilakukan lebih dari 1 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya wah ini nggak bisa nih kita ambil keputusan dalam 1 hari ini, maka dilanjutkan besok boleh gitu ya. Kalau misalnya atau wah ini kita 1 hari ini cuma mendengar pendapat dari Kementerian SDM aja nih, Kementerian Lingkungan Hidup belum, maka kita tambah lagi 1 hari. Oke. Terus oh iya dari Kementerian Kehutanan belum kita Lingkungan Hidup dan Kehutanan udah nyatu ya. Dari Kementerian Ekonomi misalnya, perekonomi ya, Kementerian Keuangan ya. Nah, kita tambah lagi 1 hari, jadi 3 hari boleh ya. Jadi boleh lebih dari 1 hari. Sebentar ya. Nah, saat melakukan penilaian substansi, tim uji kelayakan itu bisa melibatkan pihak-pihak lain ya. Ada masyarakat yang terkena dampak, ahli terkait gitu ya, instansi sektor, instansi pusat ya, kemudian masyarakat pemerhati lingkungan itu bisa dilibatkan gitu ya. Bisa dilibatkan dalam pengujian substansi tentu saja, tapi ya harus yang berkompeten gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya melibatkannya ya. Nah, terhadap dokumen andal dan dokumen RKLPR yang tidak memerlukan perbaikan, maka bisa dilanjutkan dengan uji kelayakan. Tapi kalau dia memerlukan perbaikan, maka dikembalikan dokumen tersebut kepada penanggung jawab ya untuk diperbaiki paling lama 30 hari kerja ya, atau sebulan lebih ya diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki selama waktu tersebut Pak, ya berarti dianggap tidak meneruskan proses gitu ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik ya, kalau ya, silakan, Fayat, Al-Fayat. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Afif Febrian dengan NIM 122370111. Izin bertanya Pak. Oke. Tadi yang telah Bapak jelaskan tadi dalam pembuatan AMDAL itu ada beberapa tahap gitu ya Pak ya, seperti kayak pembuatan kerangka acuan, studi kelayakan, kemudian menurunkan surat SKL gitu ya dari pemerintah, kemudian membuat AMDAL gitu. Nah, terkadang dalam faktanya gitu di lapangan masyarakat tetap dirugikan atau mengenai dampak lingkungan tersebut gitu Pak. Nah, jika dalam pembuatan AMDAL telah disahkan gitu Pak, apakah masyarakat bisa melakukan revisi atau perubahan dalam perancangan yang telah disahkan tersebut? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama Pak. Nah, kemudian dalam beberapa kasus begitu Pak, diketahui bahwa
pejabat atau kepala desa itu disuap gitu untuk mempengaruhi masyarakat dalam menerima proyek tambang gitu Pak. Nah itu kan jadi bumerang juga tuh untuk masyarakat Pak, ya kan. Kemudian mengenai pernyataan tersebut begitu Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Ya baik, bagus ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih Al Fayat ya. Baik, mengenai yang pertama ya, jadi ketika kita melakukan penyusunan, ya sebentar ya, di sini Pak. Udah ya. Nah ya. Nah ya baik ya, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Al Fayat. Jadi pertanyaan yang pertama, ketika kita melakukan penyusunan AMDAL itu kan sebenarnya kita ada di awal itu pelibatan masyarakat, gitu ya. Ada pelibatan masyarakat sehingga sebenarnya itu masyarakat sudah dilibatkan. Cuman pada kenyataannya kan tidak semua masyarakat itu ya, kita bicara fakta ya, tidak semua masyarakat kan mengerti gitu ya, atau berpendidikan tinggi gitu ya, artinya mengerti dampak dari katakanlah tambang gitu ya, dampak dari adanya tambang itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, kemudian dampak terhadap sosialnya seperti apa gitu ya, yang mereka tahu kan. Sebentar ada yang nelpon, sebentar ya. Terus habis pulang ke Liwa? Ya, habis pulang ke Liwa, ya pulang ke Liwa, nggak ke sini. Sedih. Ya, baik ya, selanjutnya. Mohon maaf ya, barusan orang tua saya nelpon, ibu saya nelponnya. Jadi saya selalu mengatakan kalau misalnya orang tua saya nelpon itu lagi kuliah juga, mau lagi rapat itu saya selalu izin untuk ngangkat telepon gitu ya. Jadi barusan saya ngangkat teleponnya. Oke, saya lanjutkan ya, pertanyaan dari Lafayette tadi. Ya, jadi di awal itu kan sudah melibatkan masyarakat, itu diundang sebenarnya masyarakat ya, diundang masyarakat itu untuk ikut terlibat gitu ya, memberikan saran pendapat gitu ya, tanggapan gitu ya, ataupun ininya lah gitu ya, apa unek-uneknya gitu bahasa kita gitu ya. Nah, namun terkadang kan masyarakat itu tidak semuanya atau ya, tidak seluruhnya, udah turun-turunnya. Hah? Mau apa ini? Nih. Tidak semuanya itu mengerti gitu ya, atau paham gitu ya. Ya kalau memang dia apa namanya sudah pernah belajar gitu ya, atau paham masih sedikit, atau bahkan dia berpendidikan terkait dengan tambang itu oke lah gitu ya. Tapi kan tidak semua seperti itu. Nah makanya ada tadi yang dilibatkan masyarakat yang kedua ya, peneliti, ahli, dan apa namanya peneliti ataupun ahli ataupun lembaga swadaya masyarakat yang dia melakukan pendampingan.
Ya, jadi meskipun dia bukan orang sana betul, bukan orang sana langsung, tapi dia melakukan pendampingan, pembinaan terhadap masyarakat di sana, itu bisa dilibatkan. Nah, biasanya peneliti ini kan lebih memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya mengenai tambang ya. Maka sebenarnya bisa melibatkan seperti itu. Nah, masalahnya adalah ya terkadang di aturan di undang-undang ini itu tidak semua tahu gitu ya. Makanya kalian udah belajar ini, seharusnya kalian tahu gitu ya, seharusnya kalian mengerti. Jadi kalau misalnya nanti di di desa kalian gitu ya, ada tambang mau masuk terus kalian itu belum terlalu paham, kalian bisa meminta pendampingan terhadap ahli ya, peneliti, terus lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan, bisa meminta pendampingan gitu ya. Toh kan kayak saya nih, misalnya di Sumatera Selatan sana ada yang mau buka tambang, tapi tapi saya nggak tahu kan, karena di Sumatera Selatan gitu ya, nggak tahu kalau misalnya ada pendampingan, maka saya nggak bisa gitu kan, nggak bisa ke sana gitu, karena saya nggak tahu gitu kalau mau ada buka tambang. Tapi kalau masyarakat di sana menghubungi saya, Pak Rio, kami mau minta tolong untuk pendamping pembinaan terkait dengan pembangunan, maka saya bisa dilibatkan, gitu ya. Nah, tapi masalahnya seperti itu, terkadang kan nggak tahu ini, maka tidak dilibatkan, sehingga sewaktu-waktu ya itu kan udah disahkan aja lah gitu AMDAL ya, disahkan aja, terus ada ada dampaknya gitu ya, ada dampaknya gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat lagi ya, dampaknya ini itu apakah masuk ke dalam AMDAL atau tidak gitu ya, apakah masuk ke dalam sebentar ya, diam dulu ya, apa mau kuliah ya? Oke, terima kasih. Iya, betul. Nah, jadi kita lihat apakah dampaknya ini masuk ke dalam analisis AMDAL atau tidak masuk ke dalam analisis AMDAL. Ya, kalau dia masuk tapi tidak dilakukan pengelolaan, jadi dia ini udah masuk ke dalam AMDAL atau di luar AMDAL, Al-Fayat, dampaknya. Gimana, Al-Fayat? Dampaknya itu udah termasuk di dalam AMDAL itu, Pak. Tapi tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Iya, Pak. Nah, kalau udah masuk ke dalam AMDAL, maksudnya udah dianalisis mereka, tapi tidak dilakukan, itu merupakan pelanggaran. Ya, itu bisa dipidanakan. Ya, bisa dipidanakan. Tapi kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam AMDAL, ya, tapi terjadi, ya, nah itu ada kemungkinan itu memang di luar dari prediksi. Contoh misalnya ya. Contohnya misalnya contohnya banjir lah gitu ya. Misalnya di situ memang tidak mungkin terjadi banjir misalnya ya. Tidak terjadi banjir karena curah hujannya juga rendah, terus aliran airnya nggak masuk ke tambang, dan tapi mungkin karena kena azab gitu ya, suatu hari terjadi banjir besar gitu ya. Nah, itu kan di luar dari analisis dampak sebenarnya ya. Nah, kalau yang seperti itu ya itu bisa diobrolin lagi gitu ya, untuk perubahan AMDAL-nya seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah dikaji dalam AMDAL tapi tidak dilakukan sesuai dengan RKL RPL-nya, nah maka itu bisa dipidanakan. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan pertanyaan tadi, apakah AMDAL-nya bisa dirubah atau tidak gitu ya, Al-Fayat? Iya, Pak. Nah, kalau terkait dengan AMDAL-nya apakah bisa dirubah atau tidak ya, itu lebih ke kayak bukan perubahan AMDAL-nya lagi, tapi lebih ke kajian teknisnya. Ya, kajian teknisnya yang bisa dirubah. Makanya tadi ada berkoordinasi gitu ya. Berkoordinasi perubahan kajian teknisnya, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait gitu ya. Siapa yang mengeluarkan kajian teknisnya, ataupun siapa yang berwenang gitu ya mengeluarkan kajian teknis sebelumnya. Nah, berkoordinasi terkait dengan kajian teknisnya gitu. Kalau memang dia tidak masuk ya. Kalau dia memang tidak masuk ke dalam AMDAL yang dampak tersebut gitu. Tapi kalau dia masuk ke dalam AMDAL tapi tidak dilakukan pengelolaan atau dilakukan pemantauan dengan baik, maka itu bisa dipidanakan. Itu. Jadi itu untuk pertanyaan pertama. Gimana, Al-Fayat? Clear nggak untuk pertanyaan pertama? Clear, Pak. Clear ya? Oke. Pertanyaan yang kedua, tadi disuap ya. Nah, ini tadi saya sempat masuk sebenarnya, tapi bukan kepala desa, tapi orang-orang yang duduk atau orang-orang yang ngurus tentang
di instansi terkaitnya gitu ya, perizinan lingkungan, kemudian izin apa, memang itu faktanya seperti itu. Makanya tadi saya katakan biasanya tambang, nah ini skill ya, ini skill tambang gitu ya. Tapi kalian juga harus tahu kalau sewaktu-waktu takutnya ya kalian yang berada di pihak masyarakatnya gitu ya. Jadi skillnya tambang itu dia mendekati yaitu tadi tokoh yang didengarin gitu ya. Tokoh yang didengarin. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini gitu ya, nggak mau ngomongin suap ini gitu ya. Cuman karena ada pembahasannya, yaitu salah satunya itu dikasih duit ya. Misalnya saya mendekati kepala desanya, ya kepala desanya ini didengarkan oleh masyarakatnya gitu ya, atau kepala desanya ini dia punya suara, punya power gitu ya, yang bisa didengar masyarakat. Nah kemudian deketinlah kepala desanya ya, kemudian dikasih duit gitu ya sama perusahaannya. Menurut pandangan Bapak gimana Pak? Ya sebenarnya dibilangin menyalahi aturan juga enggak gitu. Dibilang menyalahi aturan enggak sebenarnya karena ya udah ngasih duit ke kepala desanya mengajak masyarakat. Yang menyalahi aturan adalah kalau misalnya apa ya, enggak juga ya. Jadi gini, konsultasi publik ya, kalau mungkin ada kalian yang pernah ikut dalam konsultasi publik atau ngurus konsultasi publik nantinya, itu seringkali kalau konsultasi publik pulangnya masyarakat itu dikasih amplop, sering kayak gitu ya. Ini konsultasi publik nih, Bapak Ibu gitu kan, kita diundang oleh perusahaan ABC untuk ada inilah ngobrol gitu bahasanya ya. Jadi pakai bahasa yang sederhana. Ya intinya adalah konsultasi publik gitu ya. Ngobrol gitu kan terkait dengan mereka mau mendirikan perusahaan tambang di wilayah kita besok gitu ya, sekaligus makan siang. Oke, Bapak Ibu diharapkan datang ya, kata kepala desanya. Oke, datang. Udahnya ngobrol biasa kan, menjelaskan tambang, tentang perusahaannya, maksud dan tujuannya. Selesai, ada tanggapannya, silahkan tanggapan, saran, harapan dan lain-lain. Oke, udahnya selesai, kita makan siang bersama. Pulangnya diamplopin ya, diamplopin isinya duit. Nah itu sering sekali terjadi seperti itu bagian dari ngambil hati masyarakat sebenarnya ya, bagian dari ngambil hati masyarakat. Jadi apakah itu pelanggaran? Sebenarnya nggak diatur undang-undang gitu ya, nggak kayak ini ya, nggak kayak politik uang gitu ya. Kalau misalnya pilkada dan segala macam, politik uang ada diatur undang-undang gitu ya, nggak boleh gitu ya, money politik gitu ya. Nah tapi kalau itu nggak diatur sebenarnya dalam undang-undang, jadi nggak salah juga, itu bagian dari mengambil hati masyarakat gitu ya. Kalau banyak duit ya apa-apa gitu ya. Jadi kalau nanya itu menurut saya gitu ya. Tapi kalau memang ada yang berpandangan lain ya silakan saja gitu ya, silakan aja mengeluarkan pendapatnya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya dibilang pelanggaran enggak. Tapi apakah Bapak menyetujui Pak dengan praktik seperti itu? Ya sebenarnya kembali lagi ke ke metodenya gitu ya. Setiap perusahaan itu kan punya metode ya dalam mengambil hati masyarakat gitu ya, agar diterima gitu ya. Nah bagian dari CSR ya, pertanggungjawaban sosial, itu sebenarnya bagian dari ngambil hati masyarakat juga, cuma dengan cara lain. Misalnya mereka membangun jalan gitu ya, jalan desa kita bagusin. Nah, ya jadi kami berjanji Bapak Ibu, nanti kalau tambang ini berdiri di sini kami akan memperbaiki akses jalan, kami akan ngaspal semua jalan. Oke, aspal. Nah itu bagian sebenarnya sama sebenarnya, cuman bedanya kalau yang sebelumnya itu duit gitu ya, ngasihnya duit gitu, duit mentah gitu ya. Atau Bapak Ibu nanti kalau misalnya kami masuk ke taman sini, kami janji akan membangun gedung sekolah gitu ya, agar anak-anak kita ini tidak khawatir lagi takut plafonnya rubuh gitu ya, atau ambruk gitu ya, karena ini sudah tidak layak lagi gitu ya. Oke gitu kan. Nah jadi itu bagian dari itu. Jadi cuma caranya aja beda, ada yang dia ngasih uang langsung, ada yang dia melalui pembangunan. Tapi kalau saya setujunya, saya yang sustain. Ya, sustain itu berkelanjutan. Artinya apa? Artinya saya lebih setuju daripada ngasih duit, mending ngasih pelatihan gitu ya, atau ngasih pembinaan ke masyarakat, bagaimana caranya menggerakkan roda perekonomian. Misalnya di sana itu adalah tempat pepaya gitu ya, penghasil pepaya gitu ya. Nah, tapi selama ini pepaya cuma dijual gitu aja, dijual mentah aja. Nah, kasih pelatihan bagaimana cara membuat pepaya menjadi ikan misalnya ya,
kasih pelatihan, biayai oleh perusahaan. Setelah dibiayai, dikasih pelatihan, mulailah mereka buat sabun kecantikan. Kasih modal. Setelah dikasih modal, pemasaran, bantu mereka pemasarannya kemana. Nah itu saya lebih condong, lebih cocok seperti itu dibandingkan dengan langsung ngasih duit kayak gitu ya. Atau ada lagi, ini contoh real ini ya. Contoh real, 2021 mahasiswa saya yang baru pulang dari TA, ya yang mau 3,5 tahun gitu ya, baru pulang dari Kalimantan. Jadi di Kalimantan katanya itu ada perkampungan kecil, di bawah perkampungan kecil itu ada batu bara. Jadi batu bara itu mau ditambang sama perusahaan, maka masyarakat ini direlokasi, ya atau dipindahkan ke rusun yang dibangun oleh perusahaan. Kemudian mereka semua itu dikasih kompensasi per bulannya 100 juta. Oke, 100 juta. Tapi kalau misalnya nanti perusahaannya itu tutup atau perusahaannya itu udah pergi dari situ karena nggak ada lagi batu bara, artinya 100 juta itu nggak dikasih lagi dong. Terus mau gimana, gitu ya? Nah, kalau saya lebih condong daripada dikasih uang 100 juta per bulan, ini 100 juta ini saya nggak tahu ya, apakah per rumah gitu ya, per kepala keluarga gitu ya, ataukah 100 juta dibagi-bagi beberapa orang gitu ya, saya kurang tahu ya, saya juga nggak nanya tadi ya. Nah, jadi kalau saya lebih condong, mending 100 juta itu digunakan untuk memberikan mereka akses gitu ya, atau memberikan mereka pengetahuan, pelatihan, ya, pembinaan terkait apa? Terkait dengan perekonomian gitu ya. Apakah nanti diberi pelatihan tentang kerajinan, diberikan pelatihan tentang cara membuat apa, kemudian dibantu pemasarannya, diberikan modal di awal, kemudian nanti mereka menjalankan sendiri. Nah, saya lebih condong seperti itu. Sehingga kalaupun tambangnya itu nanti sudah tutup, sudah nggak ada di situ lagi, mereka tetap akan berjalan. Perekonomian akan terus akan tetap berputar gitu ya. Jadi kalau pandangan saya terkait dengan itu, ya memang itu bukan rahasia umum lagi, Al-Fayat ya. Udah sering seperti itu ya, yang didekati. Bukan hanya kepala desa kok ya, tokoh masyarakatnya ya, tokoh pemudanya dideketin, dikasih sekian untuk apa, untuk mengajak masyarakatnya untuk menerima tambang di situ, itu sering gitu ya. Atau bahkan ada yang dikasih sekian nih, tokoh masyarakatnya dikasih 100 juta. Terus nanti dari tokoh masyarakat itu diambil 50 juta, 50 jutanya dibagiin ke masyarakat gitu ya. Ini ada sedikit rezeki dari perusahaan A, tolong nanti kalau mereka masuk kita terima dengan baik ya gitu ya, kita terima dengan baik. Oke, nah kayak gitu. Jadi memang praktik seperti itu udah jadi rahasia umum, tapi disalahkan juga nggak ada aturannya gitu ya, nggak ada aturan yang mengatur terkait dengan pemberian uang tersebut gitu ya. Itu murni kayak ya kayak ini aja gitu, kayak ngasih aja gitu ya. Jadi seperti itu Al-Fayat. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bagus ya pertanyaannya ya. Karena memang itu realita yang kita hadapi sekarang ini. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Dari yang lain mungkin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, jangan lupa ya. Minggu depan kita UTS. Dan UTS-nya ada kemungkinan offline. Ya, nah jadi bisa online, bisa ada kemungkinan online ya. Kalau selama ini kan offline, ada kemungkinan online gitu ya. Mau dia online, mau dia offline, waktunya sama, tetap 1 jam, cuma 1 jam ya. Jadi pilihan ganda cuma 1 jam waktunya. Kalau dia offline berarti kalian buletin lembar jawaban, kalau dia online berarti kalian ngeklik aja ya. Tapi nanti akan saya beritahukan ya, apakah ujiannya online ataukah ujiannya offline gitu ya. Karena di minggu UTS itu ada kemungkinan saya ada kegiatan lain gitu ya, sehingga mungkin di online kan saja kalau gitu ya. Di online-nya juga itu nanti dari rumah masing-masing ya, nggak perlu datang ke ini, nggak perlu datang ke ITERA ya, dari kosannya, dari rumahnya, dari kamarnya ya, kalau online. Tapi kalau offline ya tetap datang ke ITERA ya. Baik, kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah azan juga ya. Kita sholat dulu ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.